datang di Manajemen Talk, sebuah ruang diskusi untuk menghubungkan teori manajemen dan bisnis dengan praktik nyata di dunia industri. Di sini kita akan membahas berbagai isu seputar pemasaran, perilaku konsumen, hingga strategi bisnis bersama dengan para praktisi berpengalaman. Nah, mari kita mulai diskusinya. Di kesempatan kali ini telah hadir bersama dengan saya, Dewi Deniati. Ada rekan saya, seorang praktisi di bidang retail spesialis. Halo Kak Nanda, apa kabar? Halo, kabar baik Kak Dewi. Senang banget bisa hadir di ruang podcast kami. Yep. Ini adalah ruang podcast dari Laboratorium Manajemen, Prodi Manajemen, dan ini baru pertama kali untuk kita cobain loh. It's an honors. Oke. Dan for information nih teman-teman, Kak Nanda ini juga kebetulan sebetulnya stay-nya ini sebetulnya ada di Jakarta gitu ya Kak Nanda ya, karena kebetulan lagi main ke Surabaya, jadi mainlah kita ke sini di ruang podcast Manajemen Talk. Oke, Kak Nanda. Seru banget, seneng banget bisa ketemu di podcast kali ini. Thank you udah diundang. Sama-sama. Dan kalau boleh tahu nih ya, biar teman-teman juga tahu sebetulnya gimana sih background pekerjaan atau background Kak Nanda, dan udah berapa lama sebetulnya bekerja di bidang retail spesialis. Oke, actually itu perjalanan yang panjang sebenarnya. Cuman kalau misalkan kita mau lihat ke belakang, saya sendiri udah kerja di bidang retail itu dari 2014 Kak Dewi. Oh lama ya. Dari jadi sales hingga sekarang saya membantu untuk menghandle jadi head national trainer di Infinix Indonesia. Gitu. Infinix Indonesia. Yep, Infinix Indonesia. Nah ini kalau buat yang masih belum tahu nih, Infinix, tapi saya rasa sih Gen Z pasti Iya banyak yang tahu ya. Pasti banyak yang tahu. Jadi ini adalah salah satu brand di gadget begitu ya, yang memang punya spesifikasi atau keunggulan apa nih Kak? Oke, jadi kalau kita ngomongin masalah Infinix sendiri, itu dari segi customer produknya, profile produknya itu lebih untuk ke gaming sebenarnya. Jadi kalau kita ngomongin masalah Infinix, kalau kita ngomongin untuk produk Infinix, itu biasanya orang kenalnya itu adalah handphone gaming. Ya. Handphone gaming. Iya, karena di dalamnya itu ada beberapa kategori produk yang dimana kalau kita ngomongin masalah dari range harga, itu ada yang dari harga 1 jutaan sampai dengan 4 jutaan untuk saat ini. Dan kebetulan untuk di tahun 2026 ini kita lagi mencoba untuk customer profile terbaru yang dimana biasanya kalau sebelum-sebelumnya kita itu masuk ke pasar ke anak-anak kuliahan. Atau mungkin anak-anak sekolah yang dimana mereka suka main gaming tapi maunya budgetnya terjangkau. Tapi untuk di tahun 2026 ini kita ingin mencoba untuk melebarkan sayap di kategori profile yang dimana mereka itu lebih ke high end. Jadi untuk tahun 2026 ini kita bakalan keluar beberapa produk yang dimana harganya itu bisa sampai 12 juta maksimal gitu. Oke, itu dengan target pasar yang sama? Iya, target pasarnya tetap jadi untuk gamers, tapi untuk lebih ke professional gamers. Kalau yang sebelumnya kan, untuk pemula untuk anak-anak sekolah yang suka main game ringan, atau mungkin untuk anak kuliahan yang meluangkan waktu untuk main MLBB dan sebagainya macam sejenisnya. Nah, tapi kalau sekarang kita lebih fokuskan untuk ke customer profile yang dimana lebih ke professional gamers kayak gitu. Oke, menarik nih. Kalau kita bicara soal gamers ya, ini kan menjadi salah satu lifestyle yang lagi banyak digandrungi oleh anak-anak muda, termasuk mahasiswa nih, Gen Z, pelajar juga gitu, yang hampir sebagian uang sakunya nih dan waktunya itu digunakan untuk bermain games ya. Oke, tapi kita nggak akan bahas games apa yang mau yang dimainin. Tapi gimana dari perjalanan Kak Nanda dan pengalaman Kak Nanda nih sebagai seorang trainer, sebagai seorang mantan sales gitu ya, atau bahkan sampai hari ini masih menjadi seorang yang bergerak di bidang sales dan juga menjadi seorang praktisi lah di bidang retail gitu. Seberapa penting sih Kak sebetulnya kita itu memikirkan sebuah positioning produk atau keunggulan sebuah produk itu gitu untuk kita tawarkan ke target konsumen kita? Itu pertanyaan pertama nih. Dan yang kedua, bagaimana Kak Nanda itu melihat preferensi ya atau pilihan dari konsumen-konsumen saat ini gitu? Apakah selalu dilakukan riset sebelumnya dan bagaimana risetnya gitu untuk menentukan 2026 ini saya mau fokus ke professional gamers, saya naikin nih harga jualnya. Nah, silakan bisa dijawab dulu deh. Yang pertama kalau kita ngomongin masalah positioning produk ya Kak ya. Jadi apakah itu penting apa tidak? Pastinya iya penting. Kita harus tahu ya
kategori customer kita itu seperti apa. Karena kalau misalkan kita lihat di pasar atau mungkin kita lihat di market, itu kalau kita ngomongin masalah customer itu banyak banget kategorinya. Ya, dari yang mereka itu bahkan kalau menurut saya untuk balita pun itu sebenarnya sebuah kategori customer profile kalau menurut saya. Karena balik lagi kalau kita ngomongin terutama di dunia gadget ya. Tablet pun sekarang anak-anak kecil itu pakai tablet loh gitu loh. Iya, dan bahkan di Infinix itu pun kita punya salah satu kategori produk yang dimana itu diperuntukkan untuk anak-anak di bawah umur. Contoh kayak anak-anak umur di bawah 5 tahun seperti itu. Luar biasa ya. Karena kalau kita, artinya di sini sebagai seorang sebagai seorang perusahaan ya, sebagai seorang pengamat, praktisi di bidang ini gitu ya. Ternyata perusahaan itu tidak hanya melihat peluang peluang bisnis itu dilihat dari seberapa banyak duit, tapi dilihat seberapa banyak orang yang lagi butuh. Contohnya tadi balita. Kalau kita pikir-pikir balita kan belum punya duit ya kayak, tapi orang tuanya lah yang punya duit. Sehingga makanya kita perlu memahami apa bedanya consumer dan customer gitu kan. Ada yang sebagai consumer dia yang menggunakan kayak si balita tadi udah butuh tablet. Karena ini udah di era sekarang ini banyak orang tua zaman now yang memilih untuk menggunakan gadget ini untuk membantu media belajar gitu bagi si kecil ya. Tetapi balik lagi yang beli tetap ada pada orang tua gitu. Dan bahkan ini sudah sampai dipikir ya oleh si Infinix ya untuk mendesain, merancang, mengkategorikan customer profile ini. Benar. Baik, lalu bagaimana Kak kemudian Infinix ini menyampaikan keunggulan-keunggulan produk ini ke para customer profile-nya masing-masing? Kalau kita ngomongin masalah keunggulan itu sebenarnya luas banget. Tapi di sini di Infinix sendiri kita mengkategorikannya ke beberapa tipe produk. Seperti yang saya bilang tadi di awal, kita punya produk yang dimana range harganya 1 jutaan. Nah biasanya kalau kita ngomongin range harga 1 jutaan itu biasanya diperuntukkan untuk anak-anak sekolah dasar biasanya. Atau mungkin untuk orang tua yang biasanya mereka itu tidak punya kebutuhan banyak terhadap sebuah smartphone. Nah itu biasanya itu mereka lebih memilih untuk mengkategorikan atau beli produk Infinix yang kisaran 1 jutaan. Nama produknya Smart. Jadi ada Smart Series namanya. Nah itu range harganya itu kisaran 1 juta hingga 1.500.000-an. Nah biasanya itu customer profile-nya seperti itu. Cuman untuk di atasnya itu kalau memang kalau kita lihat di kategori kedua itu ada Hot Series namanya. Nah Hot Series ini sendiri itu dikategorikan untuk kalangan menengah, middle. Nah range harga Hot Series itu sendiri dari harga 1.500.000 sampai ke 2.300.000-an. Nah biasanya orang-orang yang beli ini itu lebih ke kalau misalkan dibilang anak-anak juga enggak, tapi dia lebih ke pelajar tapi pengen main game tapi dengan harganya yang enggak mau mahal-mahal banget. Karena range harganya 1.500.000 hingga 2.200.000 sampai 2.300.000-an. Nah, biasanya anak-anak tersebut atau mungkin pengguna tersebut mereka lebih suka main game-game normal yang enggak berat-berat banget, tapi harganya masih masuk ke budget. Masih masuk di budget ya. Dan enggak cuma itu aja. Untuk Hot sendiri sebenarnya itu nggak cuma buat gaming aja, tapi kita juga lebih masukkan ke multimedianya. Karena kalau kita ngomongin masalah desainnya, terus habis gitu kameranya, baterainya bahkan itu oke banget. Bahkan for your information aja, untuk seri Hot sendiri kita dapat salah satu Guinness World Record sebagai handphone tertipis di dunia. Nah kebetulan itu ada di Hot 50 Pro Plus kalau saya tidak salah. Keren banget, luar biasa nih. Benar banget. Gitu. Terus habis gitu kalau kita masuk ke atasnya baru kita masuk yang ke high end. Ya untuk profesional gamers tadi untuk profesional gamers itu ada di seri Note dan seri GT. Nah kalau seri Note sendiri itu lebih ke untuk nggak cuma hanya gamers tapi profesional lainnya bisa make. Jadi kayak pekerja atau mungkin daily usingnya itu banyak. Jadi kayak nggak cuma ngegame tapi juga handphonenya dibuat kerja. Nah bisa pakai seri Note. Cuman kalau untuk seri GT, nah itu baru untuk gamers banget. Gitu. Nah kalau dari cerita Kananda nih ya, ternyata hampir di semua tipenya itu punya karakteristik masing-masing untuk si target konsumennya ya. Jadi artinya setiap tipe itu sebetulnya udah punya pasarnya sendiri-sendiri gitu. Nah ini jadi tantangan dong untuk para salesnya nih. Apa kabar gitu. Sebagai sales itu pasti kita ada target tentunya ya. Pasti. Kemudian untuk memenuhi target itu pastinya
membutuhkan sebuah kemampuan atau keterampilan gitu ya untuk bisa menjual berbagai tipe itu sesuai dengan si target-target pasar ini. Nah sekarang coba deh sebagai seorang trainer nih sekarang ya, gimana nih Kananda untuk bisa mengimplementasikan atau mengaplikasikan ya secara tepat supaya kita tuh nggak cuman sekedar ngomong jelasin, ini nih saya ada tipe ini, kemudian keunggulannya ini nih cocok nih buat Bapak. Kadang-kadang yang sudah kita ajak ngomong, ini orangnya atau konsumennya tuh udah sesuai nih dengan target kita. Tapi kok kayaknya dia masih belum kepengen ya, belum tertarik ya, belum yakin nih untuk ngebeli. Nah, itu ada tipsnya nggak sih Kak? Pasti. Kalau kita ngomongin kayak gitu, sebenarnya itu adalah tugas saya untuk mengajarkan langsung ke tim sales yang ada di area untuk lebih mempermudah mereka melakukan sebuah closing pada sebuah penjualan. Biar target nih ya. Iya, sebenarnya memang outputnya adalah target. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin market dan pasar sekarang nih Kak Dewi ya, itu susah banget karena kita itu lebih banyak saingannya di online. Bayangin aja kalau kita ngomongin masalah harga, online itu jauh lebih murah. Nah tapi kalau di offline itu bisa jadi harganya itu kayak sedikit 15% sampai 20% lebih mahal. Cuman yang membedakan adalah kalau kita di offline itu lebih kelihatan orangnya, kita bisa memegang secara langsung produknya seperti apa. Dan biasanya ada sebagian orang yang mereka tuh lebih suka beli offline karena lebih sebuah lebih trustnya sama pelayanannya juga. Nah kembali ke topik, kalau misalkan apa yang bisa kita lakukan sih untuk lebih mempermudah si untuk lebih mempermudah si sales tersebut supaya bisa lebih cepat untuk nge-grab penjualan. Sebenarnya yang bisa kita lakukan paling basic banget itu bukan ngelihat bagaimana look si customernya. Kalau kita ngeliat look customer itu sebenarnya banyak banget yang ngetipu. Bisa aja kayak dia tampilannya kayak biasa-biasa aja gitu ya. Mungkin dia atau kelihatannya anaknya aktif banget nih. Wah bakalan profesional gamer nih jangan-jangan nih. Ternyata gak ada duit ya. Ternyata bukan profesional gamer tapi dia ngedesain kan beda cerita. Beda kebutuhan. Benar, beda kebutuhan. Jadi produknya ditawarin juga berbeda ya Kak ya? Bener banget. Jadi kita nggak bisa untuk melihat secara looknya aja, tapi kita memang benar-benar harus mengkomunikasikan secara langsung. Nah, paling basic banget yang bisa kita lakukan atau yang biasa saya ajarkan ke para sales yang ada di area, itu tuh biasanya mereka harus menanyakan dulu kebutuhannya. Contoh misalkan Kak Dewi, halo Kak Dewi, selamat sore, dengan saya Nanda dari Infinix. Kak Dewi kira-kira kesini mau cari handphone tipe apa Kak? Aduh gini nih Mas, saya tuh kan kerjaan banyak banget ya, terus kalau mau bawa laptop tuh kayak berat banget kemana-mana gitu. Terus saya tuh butuh banget yang gampang, terus ringan, terus bisa ngebantu saya nyatet-catet gitu kalau saya lagi rapat. Ada nggak? Tapi kalau bisa yang memorinya gede ya gitu. Nah Kak Dewi tahu nggak, kalau saya boleh tahu kira-kira kakak kerjanya sebagai apa Kak? Saya artis. Wow. Dan dosen nih, gitu. Iya. Bisa Jadi dibantu nggak Kak? Jadi Kak Dewi dosen ya kesehariannya dan kakak lebih suka untuk dibuat kerja handphonenya. Iya, gitu ya. butuh yang nyaman gitu. Jadi lebih dibuat untuk daily driver setiap harinya gitu ya. Kak Dewi, sebenarnya kalau kita ngomongin masalah seperti itu, Kak Dewi bisa banget beli Infinix yang seri Note. Karena kalau kita ngomongin seri Note itu dari segi layarnya udah gede banget, memorinya karena Kak Dewi suka yang memorinya gede, lebih dibuat nyimpen file. Atau Kak Dewi udah punya anak? Sudah. Berarti suka ngefoto anaknya gak Kak? Pasti, ya kan? Gak mau ketinggalan momen di setiap tumbuh kembangnya. Iya kan, nah cocok banget Kak, karena di seri Note ini gak cuma layarnya yang gede dan gak cuma kapasitasnya yang gede, Kak Dewi juga bisa menggunakan kameranya untuk sebagai kamera profesional. Jadi hasil kameranya itu bagus banget, dan gak cuma itu, kalau misalkan Kakak meng-capture memori atau mungkin momen-momen anak yang lagi tumbuh kembang, itu cocok banget pakai seri Note Kak, karena fitur-fitur kameranya bakalan banyak banget di dalamnya. Nah sebenarnya contohnya kurang lebih kayak gitu sih Kak. Jadi kurang lebih contoh kayak gitu. Jadi poinnya adalah kita harus tahu dulu nih customer profile-nya itu seperti apa. Memang kita nggak bisa ngelihat secara langsung dari look-nya, tapi kita bisa tanyakan. Yang pertama yang bisa kita tanyakan adalah kebutuhannya buat apa. Jadi diidentifikasi dulu ya, sedalam-dalamnya begitu ya. Benar banget. Bahkan itu bisa dijadikan sebuah kayak selling skill buat si promotor, buat si sales tersebut. Jadi kayak kita bisa nanyain kebutuhannya buat apa, dia kerjanya sebagai apa, dia punya anak apa enggak, budgetnya berapa
budgetnya berapa. Tapi biasanya nih Kak Dewi, kalau kita ngomongin budget, Sensitif saya ya, pribadi tidak pernah menyarankan si atau si promotor atau sales tersebut nanyain budget. Karena sebenarnya kita bisa mengidentifikasi secara langsung ketika kita menggali kebutuhan-kebutuhan yang ada. Gitu. Jadi kita bisa membaca sebetulnya ya. Kalau kita tanya aktivitasnya apa, terus kemudian kebutuhannya bagaimana, akhirnya kita bisa menilai mungkin range yang dia siapkan untuk belanja gadget ini adalah sekian. Oke, menarik nih teman-teman ya. Nah, tapi nih tantangannya nih Kak, kadang saya nih misalnya sebagai customer itu kadang-kadang kan kita tuh utamanya untuk produk-produk yang notabene-nya mungkin menjadi satu brand yang baru ya. Kita kan belum punya pengalaman sebelumnya di brand itu. Sehingga kita tuh kadang belum trust. Gitu ya. Walaupun mungkin si salesnya udah jelasin keunggulannya lalala segala macem, tapi karena kita tuh belum kenal sebelumnya sama si brand ini, itu satu, dan kita juga tahu brand itu kan kompetitornya banyak banget gitu, pesaingnya banyak banget. Dan semua pesaing pasti akan saling nunjukin nih keunggulannya masing-masing. Nah, itu kita ada teknik yang bisa Kakak ceritain nggak sih ke teman-teman di sini? Untuk ngebantu kita supaya tetap terlihat unggul di tengah kompetitor. Gimana cara kita nyampein ke konsumen? Singkatnya sih sebenarnya paling basic sih Kak Dewi ya. Kalau misalkan kita nemu customer yang dimana dia masih harus membangun trust terhadap brand kita. Singkatnya paling simpelnya adalah si sales tersebut harus tahu detail product knowledge yang dia punya. Kayak gitu. Jadi si salesnya tersebut harus benar-benar tahu basicnya dulu nih dari produk yang dia ingin mau jual. Kan percuma banget nih kalau misalkan si seller tersebut mau menjual atau menawarkan sesuatu tapi dia sendiri nggak tahu nih produknya itu sebenarnya spesifikasinya seperti apa, fiturnya seperti apa, atau bahkan garansinya seperti apa. Nah si seller tersebut saya yakin 100% nggak bakalan bisa ngejual produknya. Ya kan apalagi dia harus berhadapan dengan customer yang masih kurang percaya sama brand kita. Jadi yang paling utama adalah dari knowledge-nya si promotor tersebut. Dan gak cuma itu aja, selain itu juga si promotor atau si sales tersebut juga harus punya yang namanya public speaking yang bagus. Jadi gak cuma hanya nawarin produk aja, tapi juga bagaimana si sales tersebut bisa berkomunikasi dengan baik ke customer. Gak hanya nawarin atau menjelaskan tentang spesifikasi, tapi dia bisa aja kayak dia bercakap atau mungkin ngomong normal kayak tanya-tanya hal lain. Contoh misalkan, ibu bajunya bagus banget. Ibu jamnya bagus banget ibu, itu beli di mana bu? Bagus banget. Nah hal-hal sepele kayak gitu tuh sebenarnya yang bisa membangun trust antara si customer dengan si salesnya. Sebenarnya bukan ke produk jatuhnya, tapi di outputnya adalah si customer tersebut bisa lebih nyaman dengan salesnya. Ada kedekatan sehingga gitu ya. Kedekatan tersebut lebih ngebuat si customer tersebut lebih percaya terhadap apa yang kita omongin. That's it. Menarik nih teman-teman. Coba deh ceritain pengalaman teman-teman ya yang pernah merasakan gitu ya kedekatan secara emosional begitu dari seorang sales gitu, sehingga yang awalnya kalian itu datang ke sebuah atau sudah dari awal dari rumah udah kepikiran brand A, tiba-tiba jadi beralih ke brand B yang udah ditawarin oleh si sales itu cuman karena pinter-pinternya nih si salesnya itu untuk bisa menggugah emosi kita supaya kita jadi lebih nyaman. Nah ceritain di kolom komentar sekarang ya.